Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita mulai. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja. Mungkin ada pertanyaan dari brosurnya. Ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan brosur dan berkaitan dengan Ramadan. Yang pertama berkaitan dengan brosur yang wajib mengeluarkan di halaman pertama. Zakat fitrah diwajibkan kepada orang Islam, baik tua maupun muda, laki-laki atau perempuan, merdeka, budak, bahkan kanak-kanak sekalipun yang mempunyai kelebihan makanan pada malam hari raya serta siang harinya. Pertanyaan berkaitan dengan hal tersebut, jika dalam suatu keluarga Islam ada anggota keluarganya yang gila, apakah yang gila ini juga dikeluarkan zakatnya oleh orang tuanya, Ustaz? Ya, itu kalau dalam tanggungannya ya tetap dikeluarkan oleh keluarga yang menanggung tadi. Meskipun secara kejiwaan sedang terganggu, alangkah baiknya keluarga yang menanggung tetap mengeluarkan zakat fitrahnya. Ada lagi? Apabila zakat mal fungsinya untuk membersihkan harta yang bukan menjadi miliknya, sedangkan zakat fitrah diwajibkan bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan, seperti brosur halaman 1. Apakah fungsi zakat fitrah itu sebagai syarat diterimanya ibadah puasa Ramadan? Apakah orang yang berpuasa namun justru menerima zakat fitrah belum sempurna puasa Ramadannya, Ustaz? Zakat fitrah itu dalam sebuah hadis ya, itu kan disebutkan di situ, tuhrotal lis-shaim, mensucikan, membersihkan orang yang puasa minal laghwi warrafati. Jadi kadang orang berpuasa itu tanpa sadar masih berkata dengan perkataan yang sia-sia, terkadang masih ngomong kotor. Maka salah satu fungsi zakat fitrah itu tuhrotal lis-shaim minal laghwi warrafas, membersihkan orang yang puasa dari perkataan sia-sia dan perkataan kotornya. Bukan berarti setelah kita tahu fungsi zakat fitrah dari sabda Nabi ini, lantas kita berpikir, oh kalau begitu saya tetap ngomong sia-sia, tetap ngomong kotor. Kuwi wong edan nek ngono kuwi, enggak waras itu namanya. Artinya orang berpuasa itu harus bersih dari perkataan sia-sia, omongan jorok, kotor dan lain sebagainya. Lah kadang tanpa sengaja masih melakukan itu, maka dibersihkan dengan zakat fitrah. Ya, ada lagi Tentang yang berhak menerima zakat di halaman 4 adalah sabilillah, yaitu setiap sarana dan tempat serta orang-orang yang berhubungan dengan hal-hal yang berguna bagi agama maupun masyarakat luas. Mohon penjelasannya, Ustadz, tentang yang berhak menerima zakat sabilillah, karena sebagian ada yang berpendapat bahwa sabilillah hanya untuk berperang di jalan Allah atau mengangkat senjata, Ustaz. ya tidak, itu sudah jelas kalau itu ya. Tapi kalau kondisinya tidak sedang berperang membela agama Allah, apa lantas hal-hal yang berkaitan dengan maslahat umat, maslahat masyarakat, kepentingan-kepentingan bersama itu bukan dikatakan sabilillah.
itu tetap sabilillah. Nah, sarana prasarana seperti madrasah, terus tempat-tempat kajian, majelis-majelis ilmu, jembatan, rumah sakit dan lain sebagainya, itu bagian dari sabilillah. Kalau kondisinya sedang tidak berperang. Kalau kondisi berperang membela agama Allah, itu sudah pasti, tidak perlu ditanyakan lagi. Dan sabilillah itu tidak hanya terkait dengan sarana prasarana saja, tapi juga termasuk orang-orang yang menyelenggarakan, yang ngurusi. Misal ada orang yang ngurusi masjid, terus kemudian ngurusi madrasah dan lain sebagainya, itu juga berhak untuk mendapat saluran daripada zakat. Itu juga sabilillah. Ya, ada lagi tentang al-gharim, orang-orang yang berhutang, yaitu orang-orang Islam yang kesulitan dan kepayahan karena terbelit oleh hutang-hutangnya yang bukan disebabkan karena pemborosan atau maksiat, judi dan sebagainya. Golongan ini berhak mendapat penyaluran zakat untuk melunasi hutangnya. Apakah orang yang terlilit hutang karena judi dan ingin bertaubat, apakah boleh mendapat bagian zakat untuk menutupi hutang-hutangnya, Ustaz? Nah, engko ditutup rasido tobat. Nah, itu mau tobat itu mungkin saking judeke. Dioyak-oyak utang. Begitu ditutup baleni neh. Ya kalau memang begitu, dia mau bertobat betul ya. Kita umat Islam kalau tahu memang seseorang itu mau tobat betul, maka jangan diberi dari zakat, dibantu saja ya. Dibantu dari uang pribadi, bukan diambilkan dari zakat. Ya, terus ada lagi tentang Ibnu Sabil, yaitu orang yang dalam perjalanan atau musafir, orang yang dalam perjalanan lalu putus bekal dan dikhawatirkan terlantar dalam perantauannya itu. Maka yang demikian ini pun berhak menerima zakat untuk bekal pulang ke negeri atau daerah asalnya. Mau diberikan contoh Ibnu Sabil atau musafir, Ustaz? Apakah seorang musafir yang kehabisan bekalnya boleh meminta zakat ke masjid atau badan zakat, Ustaz? Musafir itu orang yang sedang menempuh perjalanan keluar dari daerah iqomahnya, bukan untuk tujuan maksiat. Jadi orang yang sedang bepergian untuk tujuan yang dibenarkan oleh agama. Misal orang yang sedang kuliah, taruhlah di luar negeri, nah, itu seorang musafir, juga termasuk Ibnu Sabil juga itu. Nah, itu boleh diberi saluran zakat dan memang berhak, karena dikhawatirkan kehabisan bekal di tengah jalan, atau bepergian keluar dari daerah iqomahnya, misalkan untuk satu kegiatan yang dibenarkan oleh agama. Ini dikhawatirkan habis bekal, maka boleh untuk menerima saluran zakat. Nah, kalau kita warga MTA, tidak perlu minta-minta ke masjid, tidak perlu minta-minta ke lembaga zakat, itu tidak perlu kalau kita keluarga besar MTA. Nah, kalau orang lain ya monggo saja, kalau orang lain ya tidak bisa kita larang juga. Tapi kalau itu keluarga besar MTA, jangan pernah meminta-minta. Apalagi kok minta dari masjid ke masjid, minta zakat, itu jangan sampai dilakukan oleh warga MTA dimanapun berada.
Ya, ada lagi. Zakat fitrah sebaiknya disalurkan lewat panitia di masjid terdekat atau disalurkan sendiri kepada yang berhak menerima. Apakah yang demikian ada larangannya, Ustaz? Tidak ada larangannya ya. Asalkan itu benar-benar tidak keluar dari 8 asnaf itu. Namun ada baiknya demi kebersamaan ya, kita salurkan lewat masjid-masjid, itu baik. Kalau di MTA kita koordinir, disalurkan melalui cabang masing-masing, sehingga nanti akan terpusat. Kalau di MTA seperti itu ya. Zakat fitrah kita koordinir melalui cabang masing-masing. Terus kemudian nanti kita salurkan kepada 8 asnaf itu, sehingga insya Allah tidak akan pernah keluar dari 8 asnaf. Kalau saudara pengen menyalurkan sendiri, yaitu tidak ada larangannya selama tepat sasaran. Ya, dikatakan tepat sasaran, ya tidak keluar dari 8 asnaf itu. Nah nanti kalau umat Islam dewi begitu, itu tidak kuat nanti. Maka pentingnya kebersamaan dalam Islam ini. Meskipun ya bisa secara sendiri-sendiri kita menyalurkan tepat sasaran, itu ya bisa. Tapi alangkah baiknya itu dikoordinir ya, sehingga betul-betul ada kebersamaan, ada kekuatan di situ. Sekarang nemong sendirian paling berapa toh? 2,5. Kalau dikumpulkan, dikoordinir umat Islam di daerah itu jadi satu, misalkan satu RT, itu akan kuat nanti. Nah, di MTA dikoordinir seperti itu melalui cabang masing-masing. Nanti kemudian kita salurkan ke 8 asnaf itu. Ya, ada lagi. Zakat di masjid umumnya dibagikan lagi atau dibagi rata kepada semua penduduk sekitar masjid, karena petugas zakat sulit menentukan siapa yang fakir atau miskin, dan sekitar masjid tidak ada mu'alaf musafir, sehingga zakat dibagikan rata kembali kepada tiap-tiap warga meski sudah membayar zakat, baik itu kaya atau miskin tetap menerima. Beras zakat yang diterima oleh petugas zakat ditakar lagi, kemudian dicampur atau dioplos, sehingga kalau dimasak tidak enak, sehingga hanya digunakan untuk pakan ayam. Mohon tausiahnya, Ustaz. Kalau betul yang saudara sampaikan itu tata cara beragama sak karepe dhewe ya seperti itu. Kalau betul yang disampaikan loh ya. Sekarang yang kaya tadi kok bisa menerima zakat fitrah? Dia amil juga bukan, dia mu'alaf juga bukan. Kalau amil, mu'alaf itu boleh menerima zakat meskipun dia berkecukupan, karena dia keberhakannya itu bukan karena fakir miskin, tapi karena dia sebagai amil maupun mu'alaf. Kalau mu'alaf meskipun berkecukupan, itu berhak untuk mendapatkan saluran zakat. Nah sekarang dia tidak mu'alaf, dia juga bukan amil, dia tidak fakir, tidak miskin, dia kaya. Bahkan zakatnya saja rojo lele yang dikeluarkan. Tapi jenenge ijol-ijolan beras. Kok bisa terjadi seperti itu?
Karena panitia sulit menentukan yang fakir, yang miskin, tidak ada mu'alafnya juga. Masa 8 asnaf kesulitan menentukan untuk sabilillah. Ya, di situ ada masjid. Masa kesulitan? Itu karena wegah repot wae kuwi. Kalau memang di daerah itu memang betul-betul sudah tidak membutuhkan zakat fitrah, maka salurkan keluar daerah. Karena namanya zakat, termasuk zakat fitrah itu tidak harus disalurkan di daerah situ tok gitu loh. Kalau memang daerah itu sudah tidak ada 8 asnafnya, maka penyalurannya keluar dari daerah tersebut. Tidak harus muter ning kono tok gitu loh. Wong sekarang itu semuanya sudah berkecukupan daerah itu. Dari 8 asnaf tadi semuanya sudah berkecukupan. Sehingga tidak butuh lagi yang namanya zakat, maka penyalurannya keluar dari daerahnya. Bisa ke daerah lain. Bukan terus mung dioplos terus dijol-jolke begitu, dibagikan lagi. Lah nanti kalau saudara kebetulan di masjid tempat saudara melakukan hal semacam itu, kalau saudara mendapatkan bagian, tolak dengan cara halus. Kalau saudara keluarkan zakat kok berkecukupan, nanti diantar lagi zakatnya ke tempat, ke rumah panjenengan, ditolak secara halusnya. Mohon maaf, kami mengeluarkan zakat fitrah dan kami bukan termasuk dari salah satu golongan dari 8 asnaf itu, sehingga kami tidak bisa menerima. Ditolak secara halus. Dan kalau saudara nanti jadi panitianya, maka jangan lakukan hal semacam itu. Itu tidak ada aturan dalam agama begitu, itu kita belum tahu. Maka salurkan saja ke daerah lain yang memang di daerah tersebut ada 8 asnafnya itu. Salurkan keluar dari kampung panjenengan. Tidak harus di kampung panjenengan penyalurannya. Pokoknya di mana 8 asnaf itu lebih membutuhkan, lah salurkan ke situ. Ada lagi? Imam masjid, khatib Jumat, dan tukang azan, apakah berhak menerima zakat fitrah? Dan petugas zakat diberi uang dari uang zakat sebagai uang lelah, apakah dibenarkan, Ustaz? Coba diulangi. Imam masjid, khatib, terus imam masjid, khatib, dan tukang azan, apakah berhak menerima zakat fitrah? Itu yang imam, tukang adzan, khatib, itu warga MTA bukan? Kalau ditanya boleh atau tidaknya, ya boleh menerima. Imam masjid tetap, khatib tetap, atau khatib tiap Jumat itu diberi uang lelah dan lain sebagainya. Kalau ditanya boleh tidaknya, ya boleh. Tapi kalau itu warga MTA, ya sudah seharusnya tidak perlu menerima, ya. Tidak usah diterima. Kalau saudara itu jadi imam di situ, imam sholat, mampu, ya tidak usah menerima. Beli bensin, ya beli sendiri. Tapi kalau ditanya boleh tidaknya menerima zakat, ya boleh saja. Itu termasuk sabilillah. Ya, ada lagi. Petugas zakat diberi uang dari uang zakat sebagai uang lelah, apakah dibenarkan, Ustaz? Amil apa bukan? Amil itu berarti kan bukan amil itu. Panitia zakat. Kalau panitia zakat, ya sarannya
kita itu sebagai sukarelawan saja. Jangan memposisikan diri sebagai amil, karena amil itu amanahnya menghitung, menerima, menagih, itu amil zakat. Jadi menghitung harta seseorang, kemudian menerima zakat. Kemudian kalau ada umat Islam yang berkemampuan tidak mengeluarkan zakat, tugasnya nagih, itu amil. Maka kita posisikan diri sebagai sukarelawan, sebagai amal soleh kita, sebagai amal soleh kita. Kalau mau memberi uang lelah, ya jangan diambilkan dari uang zakat. Jangan diambilkan dari uang zakat. Apa sithik kok jikoke zakat? Apa sithik kok jikoke zakat? Sedekahnya mana? Gitu loh. Nah, kalau panitia-panitia itu ya, semaksimalnya tidak perlu diambilkan dari uang zakat. Ambilkan dari infak, ambilkan dari sedekah, jangan dari uang zakat. Lah engko entek no zakate dienggo panitia tok. Panitianya ada banyak, ambilkan habis nanti. Sehingga 8 asnaf lain tidak kebagian. Maka kepanitiaan itu ya, ambilkan dari infak, dari sedekah, jangan diambilkan dari uang zakat. Ada lagi tentang zakat mal. Sudah dikeluarkan 1 kali, namun barang yang dizakati itu tahun berikutnya masih dimiliki atau belum dijual. Apakah tahun berikutnya masih dizakati lagi? Misal yang dizakati perhiasan atau emas yang sudah sampai nisab, Ustaz. Kalau itu emas sudah sampai nisab, maka tahun depan kalau sudah sampai haulnya ya dizakati. Yang dizakati apa? Kelebihannya. Misal saudara sudah keluarkan ya, sudah keluarkan zakatnya. Misal tahun ini saudara beli emas seharga 1 juta, 1 gram 1 juta, sudah dikeluarkan zakatnya. Tahun depan 1 gram harganya menjadi 1.500.000. Maka yang dikeluarkan 2,5% dari 500.000 itu karena mengalami kenaikan harga. Beli emas 1 gram 2 juta tahun ini sudah dizakati. Tahun depan dijual jadi 3 juta, berarti ada kenaikan harga 1 juta. Lah 1 juta itu keluarkan zakatnya. Begitu seterusnya. Ada lagi? Mau tanya tentang sholat jamaah. Saya sebagai makmum, ketika sampai rakaat kedua, imam membaca tasyahud hanya sampai sholawat, lalu berdiri, dan makmum yang lain juga ikut berdiri. Sedangkan saya membacanya sampai innaka hamidum majid dan selalu ketinggalan. Yang demikian itu bagaimana Ustadz? Apakah saya harus mengikuti imam? Apakah tetap membaca sampai innaka hamidum majid meskipun ketinggalan, Ustaz? Kalau itu posisinya tahiyat, tasyahud ya, imam sudah berdiri karena bacaannya hanya sampai asyhadu alla ilaha illallah, itu hanya sampai syahadat, maka saudara ikuti imam, tidak perlu sampai innaka hamidum majid ya. Imamnya sudah berdiri, saudara langsung ikut berdiri, kecuali kalau bacaan itu Al-Fatihah, saudara selesaikan Al-Fatihah. Meski imam sudah ruku, kalau itu di sholat sir, kita belum selesai baca Fatihah, karena sholat sir itu kan Fatihah kita baca sendiri.
imamnya sudah rukuk, kita belum selesai Fatihah, kita selesaikan Fatihah. Tapi kalau itu at-tahiyat, tahiyat pertama tadi, kita belum sampai sholawat, belum sampai innaka hamidum majid, imamnya ngajak berdiri, ya sudah berdiri kita, tidak perlu sampai innaka hamidum majid. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih, sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, jika imam itu takbir maka makmum segeralah bertakbir, begitu seterusnya. Kecuali kalau posisi kita dalam membaca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah ini rukun dalam sholat. Nabi kita bersabda, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Kalau sholat sir, itu kewajiban makmum membaca sendiri. Lah kita belum selesai, imam sudah ngajak rukuk, ya biarkan rukuk, kita tetap menyelesaikan Fatihah kita. Tapi kalau sholat jahar, kewajiban imam itu al-istima' wal insot, mendengarkan dan memperhatikan, sehingga tidak baca Fatihah, tidak baca surat, cukup diam mendengarkan bacaan imam. Itu kalau sholat jahar. Ya, saudara langsung ikuti imam, berdiri saja, tidak perlu sampai innaka hamidum majid. Nah nanti kalau tahiyat akhir ya selesaikan sampai mohon perlindungan kepada Allah dari 4 hal itu. Terus ada lagi? Saya tukang azan di masjid kampung saya. Yang kami tanyakan Ustadz, di masjid kampung saya itu sholat tarawihnya rakaatnya 4-4. Jadi saya cuma ikut sholat isya-nya saja. Terus saya pindah ke masjid yang lain. Kebetulan ada masjid sebelah kampung mengerjakan sholat tarawihnya 2 rakaat. Jadi kalau saya isya di masjid kampung saya, terus sholat tarawihnya di masjid kampung sebelah, apakah yang saya lakukan itu benar atau salah Ustaz? Lah mbok ya sholat isya di masjid kampung sebelah sisan itu loh. Senengane ngrekasake awake dhewe. Mempersulit diri sendiri. Kalau ditanya benar atau salah, dicari benar salahnya ya ora salah, ya ora bener gitu loh. Kok ada yang lebih pas? Kenapa harus sholat isya di masjid kampung saudara, kemudian habis itu keluar pindah ke masjid kampung sebelah untuk tarawih? Mbok ya sejak awal jamaah sholat isya itu di masjid di mana saudara mau tarawih yang 2 rakaat itu. Mohon maaf kan dia sebagai tukang azan di masjid kampungnya Ustaz. Oh, sebagai muadzin. Ya. Ya boleh saja kalau kondisinya begitu ya. Boleh-boleh saja ya. Yang penting saudara tidak melaksanakan sholat tarawih 4 rakaat salam 4 rakaat salam, karena kita belum tahu dalilnya. Sampai detik ini belum ditemukan dalil sholat malam kok 4 rakaat salam 4 rakaat salam itu, sampai detik ini belum ditemukan dalil sahihnya. Yang sudah diketahui dalil sahihnya, sholat malam itu masna 2 rakaat. Dan dahulu Nabi ketika sholat malam, beliau senantiasa salam di tiap-tiap 2 rakaat. Di antara tiap-tiap 2 rakaat beliau itu salam. Yusallimu baina kulli raka'ataini. Artinya yang dicontohkan oleh Nabi kita, sholat malam kalau di bulan Ramadan namanya at-tarawih, itu beliau melaksanakan 2 rakaat salam 2 rakaat salam.
Yang 4 rakaat salam kita belum menemukan dalilnya sampai detik ini. Maka ya tidak melaksanakan 4 rakaat salam, daripada rodun tertolak. Nabi kan bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rodun. Siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka amalan tersebut tertolak, tidak diterima oleh Allah. Bisa jadi malah dosa, karena buat aturan dalam agama sendiri. Ya boleh saja saudara tarawihnya di masjid lain boleh, pokoknya yang 2 rakaat. Tarawih di rumah juga boleh gitu loh. Habis dari masjid sholat isya, pulang ke rumah, nanti sepertiga malam bangun sholat malam, itu boleh. Dan waktunya paling afdol itu sepertiga malam, karena sholat di sepertiga malam itu masyhudah, disaksikan. Waktu yang paling afdol untuk qiyamul lail itu sepertiga malam. Mau di awal malam juga boleh, habis sholat isya taraweh itu boleh, langsung taraweh tergabung ke masjid lain yang 2 rakaat, boleh-boleh saja. Ada lagi? Berkaitan dengan i'tikaf, di brosur minggu kemarin, An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashral awakhira min Ramadan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Mau dijelaskan tentang dalil orang yang beriktikaf 10 hari di akhir bulan Ramadan, kemudian waktu selesai iktikaf itu kapan? Ya selesai iktikaf kalau mau mengikuti Nabi ya, itu beliau senantiasa itu 10 hari terakhir dari Ramadan itu beliau beriktikaf di situ. Waktu terakhirnya kapan? Kalau kita ikuti Nabi ya keluar pas Idul Fitri itu menuju tanah lapang. Kalau mau mengikuti tata cara iktikaf Rasulullah pas di bulan Ramadan, beliau biasa beriktikaf di 10 hari terakhir. Kalau ditanya dalilnya mana, lah ini yang tadi dibacakan itu dalil 10 hari terakhir. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu maqala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashral awakhir min Ramadan. Ini loh al-ashrul awakhir ini adalah Rasulullah dahulu senantiasa beriktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kalau saudara tanyakan dalil iktikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan, ini dalilnya. Salah satunya ini. Lah waktu terakhir iktikaf kapan? Biasa Rasulullah itu beliau keluarnya itu pas Idul Fitri menuju tanah lapang. Dan kapan beliau masuk tempat iktikaf? Setelah sholat subuh. Wa idza shallal ghadata dakhala makanahu. Ketika sesudah sholat subuh di yang hari ke-10 terakhir itu, beliau masuk tempat iktikaf. Waktu akhirnya saudara mau keluar seperti Nabi pas Idul Fitri boleh, mau habis maghrib juga boleh, selesai habis maghrib. Karena bulan Qamariyah itu berganti sesudah maghrib. Tapi kalau mau mengikuti iktikafnya Rasulullah itu beliau biasa keluar yaitu
menuju tanah lapang ketika Idul Fitri. Bukan berarti selesainya ba'dal maghrib, bukan berarti salah, boleh, itu juga baik. Ya, ada lagi tentang zakat mal. Mohon tausiahnya tentang menzakati hewan ternak. ya. Saya mempunyai sapi. Waktu pembelian harga 10 juta sudah dizakati. Kemudian dipelihara lebih dari 1 tahun. Kemudian beranak terus. Bagaimana menghitung zakat anak sapinya tersebut? Ya kari anaknya dihitung loh itu. Ya sebetulnya ini kan karena saudara itu jiwa zakatnya kan kuat, ya. Jiwa zakatnya kuat, jadi punya sapi. Kalau sapi itu kan sebetulnya 30 ekor sapi, zakatnya itu seekor anak sapi jantan. Saudara punya 30 ekor sapi, itu zakatnya seekor anak sapi jantan atau betina yang berumur 1 tahun masuk tahun kedua. Kalau punya 40 ekor sapi, maka zakatnya seekor sapi betina berumur 2 tahun masuk ke tahun ketiga. Ya, jadi kalau 30 ekor sapi, itu zakatnya seekor anak sapi jantan atau betina berumur 1 tahun masuk tahun kedua. Tapi kalau saudara punya 40 ekor sapi, itu zakatnya seekor sapi betina berumur 2 tahun masuk tahun ketiga. Tapi karena saudara itu mengambil jiwa zakat, ruh zakat, tidak peduli dengan nisab dan lain sebagainya, maka cara menghitungnya ya tinggal anak sapinya itu ya, dihitung. Anak sapinya itu saudara mau keluarkan 1, itu boleh. Artinya meski belum mencapai 30 ekor, meski belum mencapai 40 ekor, saudara keluarkan 1 ekor sapi sebagai zakat, itu baik, itu tatawu. Jiwa zakat apa ada dalilnya? Coba Pak Tekno dibuka itu hadis kalau jiwa zakat, karena kan ada toh yang mengatakan jiwa zakat itu bid'ah karena zakat harus pakai nisab, pakai haul. Ruh zakat kita ambil dari sabda Nabi. Coba dibuka itu hadisnya tentang zakat, Pak Tekno, di halaman 6 coba. Tentang zakat. Mari ya, saya bacakan. Yang mulai ini loh, faidza kanat saimatur rajuli naqisatun min arba'ina syatan. Itu ada di halaman 6 itu. Hadis yang panjang itu loh di halaman 6. Nah, udah lebih cepat saya tak bacakan saja ini. Faidza kanat saimatur rajuli, maksud saya dibukakan ini biar jenengan ini melihat bahwa hadisnya itu ada gitu loh. Jadi hadis Bukhari juz 2 halaman 123. Hadis Bukhari juz 2 halaman 123. Akhir-akhir 3 dimulai dari 3 baris terakhir. Nah itu wa idza kanat saimatur rajuli
naqisatan min arba'ina syatan wahidatan falaisa fiha shadaqah illa ayyasha rabbuha. Dan apabila kambing gembalaan seseorang itu kurang dari 40 ekor, walaupun kurangnya itu hanya 1 ekor, berarti berapa? 39. Nisab kambing itu 40. Orang yang punya kambing di bawah 40, dia kalau secara nisab belum terkena wajib zakat. Namun illa ayyasha rabbuha, kecuali jika yang punya kambing itu ingin memberi, artinya ingin mengeluarkan zakatnya. Kalimat illa ayyasha rabbuha di sini itu muncul di hadis tentang nisab zakat. Jadi bukan muncul di hadis tentang sedekah. Kalimat illa ayyasha rabbuha ini munculnya di hadis tentang nisab zakat. Lah dari sinilah kita mengambil ruh zakat ini. Illa ayyasha rabbuha ini kan jiwa zakat. Sebetulnya kamu belum kena kewajiban zakat kalau belum punya kambing 40 ekor. Meski kamu punya 39 ekor, itu belum terkena kewajiban zakat kalau melihat nisab, karena nisabnya itu 40 ekor. Tetapi jika kamu mau memberi, mau mengeluarkan, itu baik, silahkan. Nah, oleh karena itu kita MTA mengambil illa ayyasha rabbuha ini. Kita mengambil jiwa zakat, ini ruh zakat. Jadi landasan ruh zakat yang kita ambil itu dari hadis ini, illa ayyasha rabbuha ini. Karena kalimat ini muncul ketika Nabi menjelaskan tentang nisab zakat. Lah saudara sudah menzakati tadi, beli sapi 1 ekor sudah dizakati. Sekarang beranak, ya tinggal dikeluarkan. Saudara mau keluarkan 1 ekor sapi sebagai zakat, itu baik. 2 ya baik, kan belum mencapai 30 itu ya, belum mencapai 30 atau belum mencapai 40 ekor. Tapi saudara pengen menzakati setiap dari 1 ekor sapi. Lah delalah punya anak, sapine mana? 1, 2, 3. Setiap anak sapi ini ya dihitung saja kira-kira regone anak sapi umur sekian ini harganya berapa toh? Kalau harganya sekian, ya keluarkan zakat malnya 2,5% dari harga sapi itu, karena belum mencapai 30 atau 40 ekor. Nah nanti kalau sudah capai 30 ekor, keluarkan zakatnya 1 ekor anak sapi jantan atau betina usia 1 tahun masuk tahun kedua. Begitu kalau sudah sampai 40 ekor, keluarkan zakatnya 1 ekor sapi. 1 ekor sapi usia 2 tahun masuk 3 tahun. Ya, terus saya dan istri 2 tahun belakangan ini mempunyai kebiasaan baru, yaitu setelah saya libur hari raya, saya dan istri melaksanakan iktikaf di Masjid Al-Furqon Karawang. Waktunya 3-4 hari saja. Dan malam sebelum hari raya kami pulang dulu ke rumah untuk mempersiapkan mudik, dan sholat idul fitrinya kami kembali lagi ke masjid tempat kami iktikaf, langsung mudik. Hal ini saya lakukan dalam rangka kemaksimalan dalam ingin mengikuti iktikaf. Apakah yang demikian itu dapat dikatakan iktikaf, Ustaz? Coba diulangi, kok hari raya balik menahi kenapa tadi? Coba diulangi pertanyaan. Saya baca.
Saya dengan istri 2 tahun belakangan ini mempunyai kebiasaan baru, yaitu setelah saya libur hari raya, saya dan istri melaksanakan iktikaf di Masjid Al-Furqon Karawang. Waktunya hanya 3-4 hari saja. Dan malam sebelum hari raya kami pulang dulu ke rumah untuk mempersiapkan mudik, dan sholat Idul Fitrinya kami kembali lagi ke masjid tempat kami iktikaf, langsung mudik. Hal ini saya lakukan dalam rangka kemaksimalan dalam ingin mengikuti iktikaf. Apakah yang demikian dapat dikatakan iktikaf? Ya iktikaf 3 hari tadi, bukan 10 hari. Ya iktikaf tapi 3 hari. Nah, ketika saudara dan istri malam hari raya pulang ke rumah tadi, itu berarti sudah keluar dari tempat iktikaf, maka sudah selesai iktikafnya. Berarti saudara dan istri tadi ya iktikafnya hanya 3 atau 4 hari tadi. Begitu malam hari raya panjenengan pulang ke rumah, ya sudah, berarti sudah putus iktikafnya. Nah, terus kemudian saudara balik sholat Idul Fitri di masjid itu sudah tidak dihitung iktikaf, hanya dihitung sholat Idul Fitri. Lah dihitungnya iktikaf ya 3 atau 4 hari tadi. Saudara siapkan pulang untuk mempersiapkan mudik. Padahal kalau iktikaf tenanan itu saja kalau ada kerabat yang meninggal, itu kita tidak takziah, tidak menjenguk orang sakit, tidak bertakziah kalau memang betul-betul pengen sempurna iktikaf kita. Di hadis iktikaf itu kan ada, orang iktikaf itu sunnah bagi orang yang iktikaf itu tidak bertakziah, tidak pula menjenguk orang sakit. Nah, ini ya. An Aisyah annaha qalat, dari Aisyah ia berkata, as-sunnatu 'alal mu'takifi alla ya'uda maridon. Sangat dianjurkan, sangat ditekankan sunnah bagi orang yang iktikaf itu untuk tidak menjenguk orang sakit sebelum iktikafnya selesai. Wala yashhada janazatan, ya. Juga tidak melayat, tidak bertakziah. Wala yamas samra'atan wala yubashiroha, juga tidak kumpul suami istri sebelum selesai iktikafnya. Wala yakhruja li hajatin illa lima la budda minhu, juga sangat disunahkan tidak keluar dari tempat iktikafnya kecuali kalau ada hajat yang sangat darurat, seperti BAB, buang air kecil, itu kan darurat, maka boleh. Terus wala i'tikafa illa bisaumin, dan tidak ada i'tikaf kecuali dengan puasa. Lah kira-kira kapan i'tikaf dengan puasa itu? Ya bulan Ramadan. Wala i'tikafa illa bisaumin, karena i'tikaf itu dinamakan i'tikaf kalau itu dengan puasa. Berarti di bulan Ramadan. Wala i'tikafa illa fi masjidin jami'. Tidak ada i'tikaf kecuali yang diadakan di masjid jami'. Masjid jami' itu masjid yang digunakan sholat 5 waktu dan juga didirikan untuk sholat Jumat, itu masjid jami'. Ini sangat disunahkan. Tapi kalau saudara terus malam hari raya pulang tadi untuk keperluan mudik, mempersiapkan mudik, apa tidak boleh? Boleh. Keluar dari tempat iktikaf malam hari raya boleh. Lah dihitung iktikaf enggak? Ya dihitung, karena saudara telah melakukan iktikaf 3 atau 4 hari tadi.
Enggak dihitung 10 hari. Ya tidak, wong itikafnya hanya 3 atau 4 hari kok. Ya itu boleh begitu itu ya. Terus ada lagi? Saya petani jagung, modal awal 10 juta sudah dizakati. Setelah panen hasil global 15 juta. Terus berapa yang harus dizakati? Yang 15 juta apa yang 5 juta, Ustaz? Hasil kotornya berapa tadi? Kotornya 15, Ustaz. Karena itu kan pertanian. Terus kemudian pengairannya bagaimana kan itu? Pengairannya pakai air hujan, air sungai, atau dengan tenaga manusia. Kalau dengan tenaga manusia berapa zakatnya? 5%. Kalau dengan air hujan 10 dari hasil kotor. Hasilnya 15 juta. Hasil panennya itu tidak dipotong pupuk, tidak dipotong ini itu. 15 juta. Kalau dengan air hujan maka langsung 10% dari 15 juta. Kalau dengan tenaga manusia 5% dari 15 juta. Loh kok nggak dipotong pupuk? Iya. Lah saudara nanam di buminya siapa? Di buminya Allah. Apa saudara yang buat bumi itu, buat tanah? Kan tidak. Allah sudah sediakan bumi yang begitu subur untuk kita tanami. Maka wajar zakatnya 5 atau 10% dari kotor, tidak dipotong pupuk ini itu dan lain sebagainya. Lah, pertanian itu dizakati setiap panen. Bukan kok tahun pertama nanam pertama 10 juta sudah dizakati. Nanti kemudian nanam kedua hasilnya 15 juta, yang dizakati 5 atau 10. Mungkin yang ditanyakan tadi, waktu menanam modal 10 juta ya, itu sudah dikeluarkan zakatnya. Terus kemudian panen, hasil panennya 15 juta. Lah, yang dipaneni apa yang dizakati 5 juta tadi atau keseluruhan 15 juta. Padahal modal awal 10 jutanya sudah dizakati. Nanam per nanam modalnya 10 juta. Sudah keluarkan zakat. Terus kemudian pas panen menghasilkan 15 juta. Terus yang dizakati hanya 5 jutanya atau termasuk 10 jutanya. Ya 5 jutanya dikeluarkan zakatnya 5% atau 10%. Karena yang 10 sudah dizakati di awal. Pertanyaan saya, zakat jenengan yang 10 tadi berapa persen? Berapa persen itu zakat yang 10 tadi itu loh? Apa zakat modal hanya 2,5 atau 5%? Dari mana saudara tahu kalau itu nanti pakai tenaga manusia sehingga hanya keluarkan 5%? Kalau memang diperkirakan dan diyakini bisa dengan tenaga manusia keluarkan 5%. Kalau di tengah jalan kemudian ternyata menggunakan air hujan sehingga saudara tidak perlu menyirami, wis gratisan dapat dari Allah, ya maka ditambah lagi zakatnya, tambahin 5% lagi, kan begitu. Kayak yang 10 juta tadi itu zakatnya berapa persen? Karena pertanian itu kalau lahan milik sendiri, bukan lahan sewa. Kalau saudara punya lahan itu milik saudara sendiri, bukan sewa, zakatnya itu hanya adanya 5 atau
persen, tergantung pengairannya. Kalau itu lahan milik sendiri, tidak pernah ada zakat pertanian 2,5%, itu tidak pernah ada. Adanya 5 atau 10%, tergantung pengairannya. Kalau lahan milik sendiri. Tapi kalau lahannya sewa, saudara hanya nandur, lahannya sewa, maka zakatnya seperti zakat mal, yaitu 2,5%, karena harus terpotong untuk bayar sewa lahan. Tapi kalau lahan milik sendiri itu adanya 5 atau 10%. Nah, ini tergantung saudara tadi lahannya sewa. Kalau sewa, maka hasil dari 15 juta tadi yang 10 sudah dizakati, keluarkan 2,5-nya, maka yang 5 keluarkan 2,5-nya kalau itu lahannya sewa. Tapi kalau lahan milik sendiri, 10-nya tadi ya, misalkan sudah dikeluarkan 5%, karena akan pengairan dengan tenaga manusia, dan betul sampai panen pengairan tenaga manusia. Nah, nanti hasil panennya 5 juta itu keluarkan 5%. Kalau di tengah jalan kemudian ternyata qadarullah pakai air hujan, sungai dan lain sebagainya, maka keluarkan zakatnya 10%. Ditambahkan ya. Terus ada lagi? Misalnya seorang petani modal 5 juta, tetapi dalam perjalanan setelah panen ternyata hasilnya tidak lebih dari 5 juta. Apakah ini juga harus dikeluarkan zakatnya? Ya enggak ya. Modal 5 juta, terus kemudian hasil panen kurang dari 5 juta, enggak ada kelebihan itu. Tapi kalau mau dikeluarkan zakatnya lagi juga baik. Tapi kalau ditanya apakah kena kewajiban zakat, tidak gitu loh. Wong tidak ada kelebihan, malah rugi itu. Ya, terus ada lagi. Mohon dijelaskan tentang angkat tangan bagi makmum masbuk. Contoh, imam duduk at-tahiyat awal, sedangkan makmum baru mendapatkan 1 rakaat. Ketika imam berdiri dengan angkat tangan, apakah makmum juga berdiri dengan angkat tangan, Ustaz? Takbir toh maksudnya angkat Ya. tangan itu. Takbir dengan angkat tangan. Oh, tak kira ngacung. Itu amrun mukhayyar ya. Dua-duanya boleh, karena dua-duanya juga berdasar dalil. Itu amrun mukhayyar, pilihan itu. Bagi yang memilih mengamalkan dalil innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih, sesungguhnya dijadikan imam untuk diikuti, maka dia akan angkat tangan takbir sebagaimana imam takbir, karena imam harus angkat tangan karena sudah tasyahud awal, berdiri dari tasyahud awal. Dan salah satu tempat dalam sholat untuk angkat tangan dalam takbiratul ihram itu, dalam takbir itu, salah satu tempatnya ketika kita berdiri dari tasyahud awal. Maka imam tadi sudah tasyahud awal, kemudian berdiri, imam angkat tangan untuk takbir. Lah makmum yang mengamalkan dalil innama ju'ilal imam liyu'tamma bih, dia ikuti imam dengan angkat tangan meskipun dia belum tasyahud awal. Tasyahud awal itu kan sesudah dapat 2 rakaat. Tapi bagi makmum yang mengamalkan dalil yang menyebutkan 4 tempat angkat tangan dalam sholat itu, maka dia tidak angkat tangan, karena dia mengamalkan dalil yang 4 tempat dalam sholat angkat tangan
dalam sholat itu dia mengamalkan itu. Kenapa? Meski dia ikut duduk tasyahud, tetapi bagi dirinya itu bukan tasyahud awal karena belum dapat 2 rakaat. Oleh karena itu, ini perkara yang memang pilihan, amrun mukhayyar, kemudahan dalam beragama, tidak perlu diributkan. Mau angkat tangan, oh ini mengikuti hadis innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Tidak angkat tangan sebagaimana imam, oh ini berarti mengamalkan dalil 4 tempat angkat tangan dalam sholat. Sudah. Untuk apa diributkan? Wong semuanya berdasar dalil. Wong sing bener angkat tangan, oh sing bener ora, wong semuanya berdasar dalil gitu loh. Dan dalilnya sahih. Maka itu amrun mukhayyar, pilihan, monggo terserah. Terus ada lagi? Bila kita niat beriktikaf di masjid jami, namun hanya pada malam hari dan pada siang harinya bekerja, apakah yang seperti ini juga sudah disebut iktikaf, Ustaz? Ya, iktikaf menurut diri kita sendiri. Kalau iktikaf menurut Nabi, yaitu ya siang malam gitu loh. Berarti kalau siang kita keluar bekerja, ya sudah putus itu, iktikaf kita tidak sempurna. Tidak sempurna. Senengane kok. Kalau niat iktikaf, sudah iktikaf saja. Jangan kok malam iktikaf, pagi kerja, malam iktikaf, pagi kerja. Untuk ibadah iktikaf, kalau memang sudah diniati iktikaf, ambil cuti. Ambil cuti kerja. Kalau ditanya kenapa mau iktikaf, kan bisa malam hari. Tidak, saya berusaha mengikuti iktikafnya Nabi biar sempurna. Jadi totalitas itu loh. Kalau mencontoh Nabi itu totalitas itu loh. Insya Allah Allah tunjukkan jalan, diberi izin nanti. Kalau memang azam iktikaf, sudah total iktikaf, sepanjang siang dan malam, iktikaf sudah. Nah kalau saudara pagi hari keluar dari tempat iktikaf, ya sudah, berarti putus. Dulu Nabi pernah membatalkan iktikaf, artinya beliau keluar dari tempat iktikaf terus tidak beriktikaf sampai selesai Ramadan, gara-gara istri-istri beliau pada mendirikan tenda. Karena Nabi melihat madorotnya lebih besar karena istri-istri beliau mendirikan tenda ikut di situ. Ini jangan-jangan bukan karena Allah. Jangan-jangan ya karena, kalau dalam bahasa ibu-ibu mungkin karena cemburu, saling cemburu. Jangan-jangan begitu. Maka Nabi melihat ini bukan satu kebaikan, sehingga beliau keluar dari tempat iktikaf. Ya sudah, sampai akhir Ramadan tidak beriktikaf. Terus kemudian iktikaf berikutnya 20 hari Ramadan berikutnya itu, atau di bulan Syawal diganti, karena di Ramadan tahun itu Nabi tidak jadi iktikaf. Nabi itu kalau sudah keluar dari iktikaf ya sudah, tidak seperti kita melebu metu begitu. Apakah disebut iktikaf? Iya, iktikaf di malam hari, tetapi tidak sesempurna Nabi. Lah kita mengikuti sunnah Nabi. Kalau mau ikut sunnah Nabi ya semaksimalnya. Kalau bisa totalitas. Bukan berarti tidak boleh siang. Ya kalau jenengan keluar siang hari, ya sudah, berarti putus iktikafnya.
Kalau Ramadan itu Nabi masuk itikaf itu pertama ya sudah sholat subuh beliau. Ya saudara sesudah sholat subuh malah keluar. Ya boleh-boleh saja itikaf semacam itu. Tetapi kalau saudara berazam iktikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan, itu usahakan totalitas. Ambil cuti kerja. Sehingga betul-betul tidak terganggu iktikafnya dengan urusan duniawi, dengan urusan pekerjaan, dengan urusan ini itu. Bukan berarti tidak boleh, karena kerja itu ya masalah hajah 5 labudda minhu yang sangat urgent kan itu. Tetapi sebelum itu tempuh dulu untuk ngambil cuti. Insya Allah diizinkan. Apalagi kalau pimpinan tempat saudara kerja seorang muslim, ya tentu seneng. Anak buahnya ternyata Islamnya kuat, ya tentu akan diizinkan. Ya, pokoknya jangan setengah-setengah lah, totalitas. Bukan berarti tidak boleh loh ya. Kita ambil yang lebih baik, yang lebih afdol, lebih sempurna. Tapi kalau memang maksimalnya saudara begitu, ya monggo silahkan. Terus, ada lagi? Ada pertanyaan berkaitan dengan materi nafar, Ustaz. Di halaman 17. Apa itu? Materi nafar, Ustaz. Materi nafar. Ya, saya mana bacakan saya hadisnya. coba. Judulnya apa? Yang mana? Kan ada 3 materi itu. Di halaman 17 berarti mengokohkan ukhuwah Islamiyah. Hadisnya yang bunyinya seperti apa? An Anas bin Malikin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad uzitu fillahi wa ma yu'za ahadun wa laqad ukhiftu fillahi wa ma yukhafu ahadun wa laqad atat aliyya salisatun wa mali wa li bilalin ta'amun ya'kuluhu dzu kabitin illa ma wara ibitu bilalin. Dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku telah disakiti di jalan Allah ketika tidak ada seorang pun yang disakiti. Aku telah dicekam rasa takut di jalan Allah tatkala tidak ada seorang pun yang merasa ditakut-takuti. Dan telah datang kepadaku hari-hari sedang aku dan Bilal tidak mempunyai makanan yang dapat dimakan oleh sesuatu yang bernyawa kecuali sesuatu yang dapat menutupi ketiak Bilal. Hadis riwayat Tirmizi. Mohon penjelasannya. Lola kemarin pas nafar dijelaskan seperti apa oleh guru daerahnya. Nah, apa nggak jelas kan guru daerahnya? Di situ kan Anas bin Malik memberitahu bahwa Anas bin Malik itu pernah dicekam perasaan yang takut ketika beliau sedang berada di jalan Allah, dan disakiti ketika sedang di jalan Allah. Artinya apa? Orang yang berada di jalan Allah itu harus punya kesabaran, karena dia pasti akan disakiti, pasti akan diganggu, pasti akan diintimidasi, pasti akan dibenci oleh musuh-musuh Allah, oleh orang-orang yang benci dengan Islam. Ada orang di tengah-tengah umumnya mendukung kebatilan, kok ada orang yang terus menegakkan kebenaran. Tentu dia akan dibenci, akan dicaci, akan disakiti, akan diganggu. Ada orang yang tidak berani menyuarakan kebenaran Islam, terus kemudian
umumnya orang tidak berani menyuarakan kebenaran Islam bersumber dari Quran dan Sunnah, kok masih ada orang yang lantang menyuarakan kebenaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak peduli apa kata manusia. Orang yang seperti itu dikatakan fisabilillah, pasti akan diganggu, pasti akan disakiti. Tidak hanya fisiknya saja, akan diganggu semua sendi kehidupannya, termasuk mungkin di PHK dari pekerjaan sehingga tidak ada makanan yang bisa dimakan, tidak ada penghasilan, dipecat dari pekerjaan. Umumnya orang di tempat pekerjaan misalkan, itu ajur-ajir rakaruan. Umumnya di situ salaman lanang wedok, ya, ulang tahun. Kok ada orang yang memilih sabilillah, orang yang bekerja di situ tetap memilih di jalan Allah, tidak mau salaman lagi perempuan, tidak mau ulang tahun, dia akan diganggu. Selain dicaci, dikatakan sok suci, dimusuhi, mungkin bisa pula dipecat karena tidak taat pada aturan pekerjaan, aturan perusahaan. Dipecat sehingga tidak punya makanan, tidak punya penghasilan. Sebagaimana Anas bin Malik itu. Anas bin Malik dulu pernah disakiti ketika beliau di jalan Allah, di saat orang-orang tidak disakiti. Di saat orang-orang tidak disakiti itu artinya kebanyakan umumnya orang yang tidak sabilillah itu tidak disakiti. Hanya orang-orang yang terus sabilillah saja, yang terus membela agama Allah, itu yang akan disakiti. Di luar sabilillah, ikut umumnya orang tidak akan disakiti, tidak akan dicaci, tidak akan dimusuhi, tidak akan diusir dari kampung halaman dan lain sebagainya. Hanya orang-orang yang sabilillah saja. Begitu pula dulu Anas juga pernah diganggu, mencekam, rasa takut karena gangguan dari musuh-musuh Allah, sehingga betul-betul merasakan ketakutan. Tetapi itu tidak menggoyahkan imannya. Bahkan sampai orang-orang yang sabilillah pada waktu itu, Anas bin Malik dan juga Bilal, itu sampai diganggu sehingga tidak punya makanan sama sekali yang bisa dimakan oleh makhluk yang bernyawa. Artinya betul-betul tidak ada makanan yang tersedia. Betul-betul tidak ada yang bersedia. Tidak ada makanan yang tersedia. Hanya sekedar sesuatu yang dapat menutupi ketiak Bilal. Ini berarti tidak ada makanan sama sekali yang bisa dimakan oleh makhluk hidup, oleh makhluk yang bernyawa, kecuali makanan itu sesuatu yang dapat menutupi ketiak Bilal. Itu maksudnya apa? Tidak ada makanan yang bisa dimakan oleh makhluk yang bernyawa. Yang bisa dimakan sesuatu yang digunakan untuk menutupi ketiak Bilal. Artinya bukan makanan makhluk hidup. Lah, sesuatu yang bisa menutupi ketiak Bilal itu apa? Apa kira-kira? Iya, jadi sesuatu yang menutupi. Nah, itu yang menutupi itu baju terbuat dari apa? Ya mungkin dari, kalau dulu itu dari apa itu? Akar. Dari apa lagi? Kulit, ya, kulit dan lain sebagainya kan gitu.
Sehingga betul-betul tidak ada makanan yang layak gitu loh. Dalam bahasa sekarang tidak ada makanan yang layak untuk dimakan oleh makhluk hidup, oleh makhluk yang bernyawa. Adanya hanya yang bisa dimakan itu sesuatu yang digunakan untuk menutupi ketiaknya Bilal. Lah pakaian dulu mungkin ya terbuat dari akar-akaran, dari kulit, dari pelepah-pelepah kurma dan lain sebagainya. Lah di samping itu juga bermakna mungkin makanan yang sedikit yang Bilal simpan di dekat tubuhnya, Dalam hal ini artinya betul-betul tidak punya makanan sama sekali kecuali makanan yang sedikit yang Bilal simpan di dekat tubuhnya. Kebetulan Bilal menyimpannya ini itu dekat tubuh sehingga bisa menutup ketiak dari Bilal. Ketiak Bilal jadi tidak kelihatan karena tertutup oleh sedikit makanan yang dia simpan. Jadi betul-betul tidak ada makanan sama sekali, hanya ada sedikit sekali yang disimpan oleh Bilal dekat tubuhnya. Kebetulan Bilal menyimpannya dekat tubuh bisa untuk menutupi ketiak sehingga ketiak Bilal tidak terlihat. Ya. Jadi makanan yang sedikit bisa jadi disimpan dekat tubuhnya Bilal. Kebetulan dia menyimpannya kok bisa menutup ketiak sehingga tidak terlihat. Bisa jadi maksudnya seperti itu. Artinya Anas dan Bilal tidak punya makanan sama sekali, hanya makanan yang sedikit yang Bilal simpan. Disimpan dekat tubuhnya dan kebetulan bisa menutup ketiak tidak terlihat. Itu maksud dari hadis ini. Dan orang-orang yang terus sabilillah siap-siap. Orang-orang yang terus membela kebenaran agama Allah ini ya harus bersabar. Kalau disakiti, dimusuhi, bahkan tidak punya makanan sama sekali, itu harus sabar. Untuk bertahan hidup hanya memakan akar pepohonan itu ya harus dilakukan. Jangan gadaikan iman, jangan gadaikan Islam ini hanya untuk kesenangan duniawi yang remeh temeh. Maka kalau kita sudah memilih sabilillah ini sebagai jalan hidup kita, siap dohiran wa batinan, menerima segala cacian, intimidasi, makian, siksaan, bahkan nyawa harus kita korbankan. Jangan gadaikan iman, jangan gadaikan Islam, jangan gadaikan ihsan, jangan gadaikan ketakwaan kita kepada Allah hanya untuk kesenangan duniawi yang remeh temeh. Itu dulu yang dialami oleh para sahabat Nabi. Dialami oleh Anas bin Malik, oleh Bilal, disakiti, diganggu sehingga diterpa rasa yang ketakutan yang amat mencekam, fisiknya disakiti, terus makanan tidak ada, juga diganggu makanan, hanya sisa sedikit yang Bilal simpan dekat tubuhnya itu, hanya itu yang dimakan. Maka orang-orang yang memilih sabilillah itu harus punya kesabaran, bersabar dalam menghadapi ujian sabilillah, ujian iman, ujian takwa. Ya kurang lebih seperti itu. Terus ada lagi
Sebelumnya mohon maaf jika pertanyaan saya cukup sensitif dan panjang Ustadz. Cerita singkatnya begini, saya adalah seorang perempuan dengan siklus menstruasi yang rutin, yakni 20 hari. Jikapun maju atau mundur biasanya tidak pernah lebih dari 2 hari, kecuali saya sedang hamil. Pada Ramadan kali ini saya mengalami kondisi yang belum pernah saya alami sebelumnya. Hari Rabu 12 Maret 2025 setelah memasuki waktu azan, yakni sudah berkumandang azan di radio dan di tempat tinggal saya, tiba-tiba keluar bercak darah yang jumlahnya sangat sedikit. Ahlan wa sahlan. Sebentar, tunggu dulu. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sayyukum. Alhamdulillah. Allah yahfadka insyaallah. Alhamdulillah, baik. Mohon tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar, saya selesai. Intabillah tuh, anau kamil. Mudah daqiqah. Ayo lanjutkan. Saya ulangi Ustaz. Hari Rabu 12 Maret 2025 setelah memasuki waktu azan atau azan sudah kumandang di radio dan di tempat tinggal saya, tiba-tiba keluar bercak darah yang jumlahnya sangat sedikit dan tidak ada penambahan volume darah setelahnya. Saat darah keluar, saya belum berbuka karena sedang di kamar mandi. Pada hari Jumat 14 Maret 2025, keluar flek coklat cenderung kuning. Tidak ada darah sama sekali. Saat itu saya tetap berpuasa dan tetap sholat. Pada hari Sabtu 15 Maret 2025 sebelum sholat asar, saya ke kamar mandi dan mendapati bercak yang sama seperti pada hari Rabunya. Tetapi saya tetap sholat dan masih berpuasa. Akan tetapi pada pukul kurang lebih 16.30 saya cek lagi, ada flek coklat keluar. Dan setelahnya saya cek lagi ada penambahan volume flek yang keluar dan lebih merah dari sebelumnya. Karena pada hari Sabtu ini adalah hari di mana seharusnya saya mendapati masa menstruasi saya. Maka saya yakini bahwa ini adalah darah men. Sehingga pada pukul 17.00 saya membatalkan puasa saya. Karena meyakini mendapati masa haid, maka saya tidak mengerjakan sholat maghrib dan sholat isya setelah keluar flek pada pukul 5 sore tersebut. Akan tetapi sampai malam, bahkan sampai masuk waktu sahur tiba, jumlah flek yang keluar tidak bertambah, hanya keluar sedikit sekali. Kemudian saya mulai ragu dan mencari tahu di YouTube tentang perbedaan darah haid dan darah flek ketika akan hamil. Setelah saya dengarkan, saya lebih condong untuk darah atau flek yang keluar adalah flek hamil. Tapi saya belum cek apakah saya sedang hamil atau tidak, karena saat itu sedang tidak ada persediaan tes pack di rumah. Akhirnya saya memutuskan untuk sholat subuh. Dan karena mulai ragu dengan sholat yang saya tinggalkan semalam, yakni sholat maghrib dan isya, maka setelah sholat subuh, saya sholat lagi 3 rakaat dan 4 rakaat sebagai sholat yang saya tinggalkan tersebut. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana dengan puasa saya di hari Rabu dan Jumat Ustadz? Apakah batal atau tidak? 2. Bagaimana dengan puasa yang saya batalkan di hari Sabtu? Apakah saya berdosa dan apakah bisa saya ganti di hari lain? 3. Bagaimana dengan sholat isya dan maghrib yang saya tinggalkan Ustadz? Apakah sudah benar langkah saya untuk melaksanakannya di waktu setelah sholat subuh? Karena saya berpendapat itu adalah kelalaian yang benar-benar bukan karena sengaja saya meninggalkannya. Saat ini, yakni hari Ahad 16 Maret 2025, saya memutuskan untuk tetap berpuasa sambil melihat kondisi saya selanjutnya. Kebiasaan yang saya alami jika akan haid biasanya keluar flek, lalu mulai keluar flek yang lebih merah setelah jeda, yakni biasanya kurang lebih 3 jam
sampai 6 jam akan keluar darah haid normal, Ustaz. Besok lagi hati-hati. Masa nggak hafal toh? Wanita-wanita ini, perempuan-perempuan ini, kapan mau haid, tanda-tandanya seperti apa? Haidnya baru berapa kali? Nek baru sekali, ya, masuk akil balik mungkin wajar tidak hafal. Ini sudah setiap bulan, masa tidak tahu ini flek ini darah haid atau flek ini karena istihadah atau mau ini apa namanya hamil. Tentunya kan kebiasaan ini kan hanya dialami oleh wanita. Kami laki-laki ya tentu tidak tahu ini, karena tidak pernah mengalami. Kalau itu darah haid, disebutkan oleh Nabi dalam sebuah sabda beliau, warnanya apa? Merah ke hitam, hitaman, itu darah haid. Biasanya orang itu kalau mau haid, dia keluar flek. Kalau memang itu betul haid, maka yang diperintahkan oleh Nabi hanya mengganti puasa yang ditinggalkan, tidak mengganti sholat. An Aisyah taqalat, dari Aisyah dia berkata, kunna nahidu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kami para wanita itu haid pada masa Rasulullah. Kemudian fanu'maru biqada'is shaum wala nu'maru biqada'is shalah. Kami diperintahkan untuk mengqada' puasa, mengganti puasa yang kami tinggalkan ketika haid. Tapi kami tidak diperintah untuk mengganti sholat, untuk mengqada' sholat. Itu kalau memang betul-betul darah haid. Tapi kalau ternyata itu bukan darah haid, maka yang saudari lakukan tadi itu sudah betul. Karena awalnya meyakini ini darah haid, tapi kemudian di tengah jalan, oh ini bukan darah haid. Sudah kadung tidak sholat maghrib, kadung tidak sholat isya. Besoknya, karena meyakininya besoknya, kok ini bukan darah haid ini. Habis sholat subuh, terus saudari sholat maghrib dan isya, itu sudah betul. Sebagaimana ketika kita sudah sholat, terus kemudian kita baru teringat pagi harinya bahwa kemarin saya junub belum mandi janabat, lupa mandi janabat. Begitu kita ingat, terus mandi janabat, sholat yang kemarin kita lakukan, kita ulang, kita sholat lagi, karena ingatnya hari ini. Padahal kemarin junub, belum sempat mandi janabat. Ingat ya hari ini, ba'da subuh, habis sholat subuh baru ingat, oh iya kemarin saya habis kumpul suami istri, belum sempat mandi janabat. Sesudah janabat, maka sholat yang kemarin dilakukan diulang, karena begitu kita ingat hari ini, ya sudah tunaikan. Sholat kemarin berarti kita belum sholat itu. Nah, sebagaimana saudari tadi meyakini bahwa ini betul-betul bukan darah haid, maka yang saudari lakukan sudah betul. Terus puasanya yang sudah dibatalkan bagaimana? Ya nanti di puasa di hari lain. Tidak hanya cukup di situ. Lebih hati-hati untuk memastikan, saran saya saudari cek ke dokter. Jangan cek ke YouTube. Jangan dokteri
Jangan dokteri diri sendiri. Di YouTube itu belum tentu sesuai dengan kondisi saudari. Maka saran saya untuk memastikan itu cek ke dokter. Apakah flek ini darah haid atau ini karena hamil? Maka cek ke dokter. Saran saya begitu untuk memastikan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ke ahlinya jika kita tidak tahu. Ini kan saudari ragu-ragu ini, tidak tahu ini darah, ini flek kehamilan atau flek haid. Kalau itu flek haid, mau tambah volumenya sedikit, sedang atau banyak volumenya, kalau itu memang darah haid, ya tidak boleh puasa, tidak boleh sholat. Meski hanya keluar flek-flek sedikit. Meski sampai malam hari, sampai besok nggak tambah volumenya. Tapi kalau itu memang betul-betul flek haid, ya tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh kumpul suami istri, tidak boleh tawaf. Nah itu ya, pokoknya dipastikan, cek ke dokter. Baik Bapak dan Ibu, ya, ini alhamdulillah hari ini Allah hadirkan di tengah-tengah kita seorang ulama besar dari Gaza. Dari Gaza, beliau asli kelahiran Gaza, sehingga beliau menjadi saksi hidup perjuangan saudara-saudara muslim kita yang ada di Gaza. Dan beliau juga turut serta dalam perjuangan itu. Ini salah satu imam besar di salah satu masjid di Gaza. Tentu ini satu kehormatan bagi kita, satu rasa syukur kita kepada Allah. Kajian kita hari ini Allah hadirkan di tengah-tengah kita seorang ulama, seorang imam yang mana beliau ini asli dari Gaza, yang mana saat ini saudara-saudara muslim kita di sana sedang diuji oleh Allah. Saudara-saudara kita di sana sedang berjuang melawan Zionis laknatullah, dan salah satu pemimpin umat muslim di Gaza Allah hadirkan hari ini di tengah-tengah kita. Oleh karena itu kita sapa dulu ya. Ahlan wa sahlan ya Syekh Anas ya, Syekh Anas Said Muhammad Khadir. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Dan juga Ustadz Faiz Baraja. Beliau juga seorang, ini tidak asing lagi ini, seorang ulama besar juga di tanah air, khususnya di kota Surakarta. Kita sudah kenal beliau ya. Ini alhamdulillah ya. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum ila hadhil jilsah wa li ma'rifatikum ayyuhas syekh hadhil jilsah al-jilsah ad-diniyah tuqad usbu'iyan wabidab yakni kulla yaumil ahad ibtidaan minas sa'atis saminah hatta as-sa'ah as-saniyata asyrah atau hatta ad-duhur